Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keberkahan majelis ilmu kita di pagi ini, mari kita awali membacakan umul kitab suratul Fatihah al-Hadiniyah wal bimatin shalih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'mati al-iman wal islam wa salatu wassalamu ala khairil anam nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Hadirin sekalian, kaum muslimin wa muslimat, jamaah taklim subuh Masjid Jami Al-Muhajirin, semoga kita yang berada di majelis ilmu ini selalu dirahmati, diberkahi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya, wabil khusus nikmat iman wal Islam dan nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala ibadah, amal soleh dan kebaikan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, keturunannya, dan kita sebagai pengikutnya insyaallah tetap setia di jalan sunnah-sunnahnya. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin bab 127, ya, cara tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Islam ini adalah agama yang memperhatikan yang namanya etika, ya, al-adab. Dan termasuk urusan tidur pun dibahas di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat dalil Al-Quran, ya, tentang manfaat tidur di waktu malam khususnya, Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa huwal ladzi ja'alakumul laila libasa wan nauma subata wa ja'alan nahara nusyura. Surah Al-Furqan ayat 47. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan untukmu waktu malam, ya, libasa, sebagai selimut, ya. Jadi gelap itu sudah menyelimuti kita sehingga kita, ya, terdorong untuk istirahat. Wan nauma subata, ya, dan tidurmu itu untuk istirahat. Wa ja'alan nahara nusyura, dan dia menjadikan waktu siang sebagai tempat kehidupan, ya, aktivitas. Kalau kita lihat dalam kitab tafsir ini dijelaskan, Allahul ladzi madda dhil summa ja'ala asy-syamsa 'alaihi dalila. Allah Subhanahu wa taala, ya, yang memanjangkan azil, zil itu semacam bayangan, dengan adanya matahari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau nggak sinar matahari nggak ada bayangan, ya. Kemudian wa huwal ladzi ja'alakum ayyuhan nas, dan dialah Allah Subhanahu wa taala menjadikan untukmu wahai manusia al-laila libasa, waktu malam sebagai selimut, istirahat, tidur yang cukup, ya. Nanti ketika bangun menjelang subuh itu kita sudah, ya, semangat, ya, gesit kita, ya, aktif lagi. Dan surah An-Naba juga ada, ya, ayat yang sama, ya. Wa ja'alna al-laila libasan wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan waktu siang, waktu malam sebagai libas, sebagai selimut, ya, untuk istirahat. Kemudian wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan waktu siang untuk kehidupan. Ini sejalan dengan ayat ini. Yang dimaksud dengan wan naumu subata, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, wa ja'alakumun nauma rahatan tastarihu bihi abdanukum, ya. Tidur itu sebagai istirahat
yang nanti ya, badan kita itu atau organ tubuh kita itu kembali ya, normal atau kembali sehat ya. Oleh sebab itu kalau kita membalikan keadaan ya, siangnya itu tidur lelap saat waktu zuhur ya, kemudian malamnya begadang ya, ini tidak sehat sesungguhnya. Karena kualitas tidur malam itu beda dengan di waktu siang. Di waktu siang yang ada itu secara sunnah hanya qailulah. Qailulah itu kan habis sholat zuhur ya, maksimal itu berapa Pak? Qailulah itu 10 menit, 15 menit ya. Nah, lebih dari itu bukan qailulah ya. Lelah jadinya ya. Qailulah. Jadi tidur singkat di waktu siang. Nah, ternyata Nabi meminta kita sebagai umatnya untuk melakukan amalan ini ya, qailulah. Itu salah satu sebab kita itu bisa dimudahkan bangun di waktu malam untuk sholat tahajud. Ada kaitan dengan qailulah itu. Dalam hadisnya, ini hadis yang pertama dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ketika Rasulullah SAW ya akan tidur waktu malam, beliau itu berbaring pada sisi kanan, lalu membaca doa. Jadi ke arah kanan, kemudian tangan ini dijadikan sebagai ganjalan ya, di samping bantal ya, ada tangan yang mengganjal pipi beliau itu, pipi bagian kanan. Kemudian beliau berdoa, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhi ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, rabbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja'a minka illa ilaik, amantu bi kitabik alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Ini kayaknya susah ngafalnya. Yang paling gampang mah bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut. Ternyata ada doa ini, maksurat doa dari Nabi yang maknanya itu adalah, ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu, aku menyerahkan urusanku kepadamu, aku menghadapkan wajahku kepadamu ya, aku menyadarkan punggungku kepadamu dan seterusnya. Nah, doa maksurat ini gak bisa kita abaikan. Kita tinggal mengamalkan sesuai dengan ya, teksnya atau redaksinya. Maka dari hadis di atas ya, disunahkan berbaring pada sisi kanan. Manfaatnya sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ya, tidur berbaring itu pada sisi kanan dianjurkan dalam Islam ya, agar seorang tidak kesusahan untuk bangun sholat malam. Jadi semua itu mendukung untuk bagaimana mudah bangun di waktu malam untuk melaksanakan sholat tahajud. Tidur pada sisi kanan lebih bermanfaat pada jantung ya. Sedangkan tidur pada sisi kiri berguna bagi badan, namun membuat seorang semakin malas ya, kalau dari sebelah kiri itu membuat kita malas jadinya. Nah, ini termasuk mungkin dalam pembahasan tibbun nabawi ya, sehat ala Nabi. Kalau kita ikuti sunnahnya, insya Allah kita akan sehat Pak ya. Bahkan ini merupakan pencegahan. Ada pepatah yang mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj ya, pencegahan atau preventif lebih baik daripada mengobati. Jadi pola hidup sehat itu ada pada tata sunnah Rasul SAW. Kemudian membaca zikir sebelum tidur yaitu Allahumma aslamtu nafsi, yang hadis tadi itu ya. Kemudian baru membaca bismikallahumma amutu wa ahya. Bisa juga dibalik bismillah ahya wa amut, bisa ya. Amutu wa ahya juga boleh ya. Yang artinya dengan namamu ya Allah aku mati dan hidup ya, ini hadis sahih. Kemudian membaca zikir setelah bangun dari tidur kita ya, tetap kita bangun, duduk dulu ya. Bahkan disunahkan mendangak ke langit. Mendangak ke langit.
Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusyur. Ini pun bagian daripada hadis ya. Jadi membaca zikrullah sebelum dan sesudah tidur itu tujuannya supaya ya tidur kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kekurangan apapun, lengkap semuanya. Dia serahkan semua keadaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya tidur itu ya gambarannya mati, Pak. Kesadaran kita hilang. Kita nggak tahu apa kan itu. Maka kata Nabi, ya bismillahirrahmanirrahim ahya wa bismika amut. Hadis yang kedua dalam bab ini masih dari sahabat yang sama, Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ataita marja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Kalau kamu sudah mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah sebagaimana wudu'mu untuk sholat. Jadi sama dengan wudu untuk sholat ya. Bukan cuma cuci muka. Summa ittaji' ala shiqqil ayman. Kemudian berbaringlah dengan ke arah kanan ya. Dan katakan Allahumma aslamtu nafsi. Ini sama, hanya ada perbedaan di ujungnya ya. Fa in mutta 'alal fitrati faj'alhunna akhir ma taqul. Jadi kalau kita sudah membaca doa ini ya, menjelang tidur kita ya, la qadarullah maunya meninggal dunia Pak. Ya, meninggal dunia. Jadi enggak bangun lagi ya. Maka kata Nabi SAW, kamu mati dalam keadaan al-fitrah, suci Pak. Maka jadikanlah ya ucapan ini, doa ini akhir ma taqul. Ucapan yang terakhir itulah yang kita baca ya. Jadi untuk menjaga-jaga ya, karena tidak sedikit juga Pak orang yang meninggal itu dalam kondisi ya tidur lelap ya. Ya kita hanya menyimpulkan serangan jantung. Apapun sebabnya, ya itulah jalan kebaikan buat kita. Fakultu astaghfiruhunna wa bi rasulika alladhi arsalta. Qala la wa bin nabiyyika alladhi arsalta. Jadi sahabat Azib ini ada kesalahan dalam membaca doanya, yaitu menyebut wa bi rasulika alladhi arsalta. Ya Nabi koreksi, la bukan begitu bacanya. Wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Jadi ini menandakan bahwa doa-doa maksurat itu nggak boleh salah. Kita hafal dengan apa adanya, itu doa maksurat. Ya, karena itu hadis Nabi. Contoh gini, raditu billahi robba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jangan ditambah-tambah, memang itu doanya. Ya sama dengan dalam sholat, Pak. Sesungguhnya bagi kita gak ada masalah menambahkan kata Sayyidina di depan nama Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad. Tapi dalam konteks hadis, doa yang kita baca dalam sholat, setelah syahadat itu ya, tahiyat ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah di hadis ini nggak ada kata Sayyidina. Ya kita ikuti apa adanya, tapi di luar itu ya silakan saja kita menambahkan kata Sayyidina itu. Karena dalam ilmu hadis kalau ada satu kata saja ya, yang itu bukan dari Nabi, maka hadis ini hukumnya berubah Pak, menjadi hadis mudallas namanya. Nah hadis mudallas ini bisa pindah dari hadis hasan atau sahih menjadi dhaif. Karena ada tambahan bahasa kita. Jadi kalau kita membaca hadis Nabi dan hafalan kita tidak pas, itu ada etika. Nanti di ujung kita bilang begini, au kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW. Jadi kita meriwayatkan hadis dengan makna isinya. Ya. Nah, oleh sebab itu di sini kesimpulan dari hadis yang di atas ya, disunahkan berwudu dengan wudu yang digunakan untuk sholat. Ya subhanallah. Untuk apa Pak? Untuk menjaga kesucian batin kita. Al-batin atau az-zahir yadullu 'alal batin.
Atau kebalikannya al-batin yadullu 'ala Allah. Jadi batin kita ini akan menampilkan tampilan-tampilan yang nampak. Karena batin itulah yang menggerakkan kita. Maka ada kaitan dengan wudu sebagai hukum fikih dan tazkiyatun nafsi sebagai substansi dari ilmu at-tasawuf. Apa manfaat berwudu sebelum tidur malam? Dijelaskan oleh Syekh Salim bin Al-Id Al-Hilali bahwa dianjurkan berwudu sebelum tidur malam dengan beberapa hikmah. Dikhawatirkan nantinya seseorang yang akan mati atau meninggal dunia tiba-tiba, ya mudah-mudahan jadi akhir hidup yang baik karena dia dalam keadaan wudu. Kita mungkin begini lihat apa ya, ngapain sih wudu? Terus orang langsung batal, langsung batal. Bukan ukurannya batal dan tidak batal. Yang penting ketika kita mendatangi tempat tidur kita dalam keadaan wudu. Yang kedua hikmahnya berwudu sebagai persiapan mensucikan hati, karena itu lebih utama daripada mensucikan badan. Jadi kesucian batin ini harus lebih diutamakan. Makanya bahasanya beda. Kalau kesucian batin itu namanya tazkiyatun nafsi. Qad aflaha man zakkaha. Qad aflaha man zakkaha. Tazkiyah. Kemudian yang ketiga, supaya kalau bermimpi dapat dikatakan sebagai mimpi yang baik. Jadi mimpinya itu nggak akan digoda oleh godaan syaitan. Ini mimpi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mimpinya sudah menjadi petunjuk buat orang yang bersangkutan. Kemudian zikir atau wiridan yang dilakukan sebelum dan sesudah tidur itu adalah amrun tauqifiyun. Amrun tauqifiyun artinya ngikuti apa adanya dan tidak ada celah untuk ijtihad. Jadi doa itu terbagi dua kalau kita ingin simpulkan. Ada doa-doa ma'surat, ada doa-doa yang bikinan kita, yang bikinan ulama. Susunannya dengan bahasa yang bagus. Contoh doa kamilin di bulan puasa itu kalau tarawih kan ada doa kamilin. Bil imani kamilin wa bi adail faraidil hakim wa ta'ala wa nabiyina Muhammadin sa'irin. Nah, ini kan tulisan ulama doa itu. Bolehkah kita baca? Boleh. Ya termasuk ada doa Robito yang ditulis oleh Syekh Hasan. Itu akhirnya kaf semua. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik fa astighfirullah rabbika wa adim mudaha. Ini doa dengan bahasa yang bagus yang ditulis oleh seorang ulama. Jangan kita katakan ini nggak boleh dibaca. Boleh. Cuma kita tahu ini doa tapi bukan doa maksurat. Ini doa maksurat. Kenapa? Ada di ayat, ada di hadis. Contoh gini Pak, Nabi Yunus itu kan dihukum oleh Allah dimasukkan dalam perut ikan. Baca doa nggak disuruh di dalam perut ikan itu? Baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Bahkan para ulama sepakat ini kalau kita dalam kondisi sulit baca doa Nabi Yunus. Ini ada kaitan yang sangat kuat. Nabi Yunus itu dalam perut ikan udah sempit, gelap, ditambah lagi di dalam laut. Ditambah lagi kalau waktu malam datang itu salah sezuluman 3 kegelapan yang dihadapi oleh Nabi Yunus. Enggak ada pilihan kecuali dia dekat dengan Allah. Dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka dalam pandangan ulama hadis dan ulama-ulama lainnya, ini bacaan yang paling afdal untuk kita amalkan. Di situ ada tahlil la ilaha illallah. Di situ ada tasbih kepada Allah Subhanaka. Di situ ada taubat, pengakuan inni kuntu minaz zalimin.
Ada lagi doa Nabi Adam ya, ketika dikeluarkan dari surga. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di ujung surah Al-Baqarah pun ada itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana Rabbana wa la ta'. Jadi ayat tapi bentuk doa. Hadis Nabi tapi bentuknya doa. Itulah yang disebut dengan Al-Ma'surah. Nah, intisari hadis ini, salat malam yang dilakukan Nabi SAW jumlahnya adalah 11 rakaat sampai beliau wafat. Nah, akhirnya kita melakukannya juga sama gitu loh. Maksimal ya 11 rakaat. Minimal ya kalau kita mau salat malam ya 2 rakaat salat sunnah qiyamul lailnya ataupun tahajudnya. Kalau selesai dengan 2 rakaat, tutup dengan salat witirnya. Ya 1 aja Pak, ya, biar seimbang. Ya, jangan sampai tahajudnya 2 rakaat, witirnya 3, lah banyakkan penutupnya. Jadi silakan saja mau 2 rakaat plus 1 dengan salat witirnya, 4 rakaat 3 dengan witirnya. Tapi yang utama adalah ya 8 rakaat salat qiyamul lail, kemudian 3 rakaat salat witirnya. Jadi 11. Kemudian salat sunnah fajar atau qobliyah subuh adalah 2 rakaat dengan rakaat yang ringan. Jika luput dari salat ini bisa dilakukan setelah salat subuh langsung. Nah, ini mungkin harus dipahami dengan sebaik-baiknya ya. Betapa pentingnya qobliyah subuh. Kalaupun kamu itu dikepung oleh pasukan berkuda, jangan kamu tinggalkan yang namanya qobliyah subuh ini. Subuh 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau kita kepengen dianggap orang paling kaya Pak di mata Allah, jaga qobliyah subuh ya. Jaga qobliyah subuh. Kalaupun kita sudah biasa melakukannya, lantas ketinggalan ya karena telat datang ke masjid, itu boleh diqadha. Boleh diqadha sekalipun ya secara hukum asal ibadah sunnah itu nggak ada yang harus diqadha, hukumnya sunnah. Ya. Tapi ini sangat penting karena nilai dan keutamaannya terkait qobliyah subuh ini. Nah, kenapa qobliyah subuh itu kita nggak boleh berlama-lama ya? Jadi rakaatain khafifatain, 2 rakaat yang diringankan. Dan bacaannya pun jangan diganti-ganti. Al-Fatihah, Al-Kafirun, Al-Fatihah rakaat kedua, Al-Ikhlas. Ya karena bacaan surah itu sudah ditetapkan oleh Nabi. Bacanya Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad pada rakaat yang kedua. Nah, ini kenapa harus dilakukan Pak? Ya, qobliyah subuh ini karena memang luar biasa. Ya. Diringankan kalau kita itu berlama-lama sholat tahajud. Nah, ini udah kagak tahajud kan? Dicepetin sholat qobliyah subuhnya. Jadi sunahnya seperti itu. Kalau dia berlama-lama di waktu malam karena lelah sholat tahajud, maka silahkan ya, qobliyah subuhnya itu diringankan. Kemudian dianjurkan tidur sebelum sholat fardu subuh. Ya, ini ada yang mengatakan khusus bagi imam, khusus bagi imam. Ya, imam karena dia mengimami sholat ya supaya lebih aktif dan semangat. Nah, itu habis qobliyah subuh dia boleh tidur sejenak. Tetapi oleh Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Utsaimin yang dikenal dengan sebutan itu, bukan karena imamnya, tetapi orang yang tahajud dengan susah payah. Jadi setelah azan dia sholat qobliyah subuh, kemudian dia melakukan tidur sejenak ya. Dan setelah itu qomat ikut sholat. Jadi wudhu lagi Pak ya wudhu lagi kan batal ya. Nah, ini kenapa kok ada 2 pendapat, katanya untuk imam saja ya, bukan jamaah berarti. Yang kedua adalah dia sudah melakukan tahajud ya, dengan waktu yang cukup lama, sehingga supaya mengembalikan ya stamina itu dikasih waktu untuk tidur sejenak ba'da salat qobliyah subuh ya. Jadi kalau kita mau
14-an kali ya, jadi nggak ikut jamaah salat subuhnya itu. Nah kenapa? Karena imam ini ditunggu Pak. Imam itu ditunggu oleh jamaah. Jangan melihat jam digital ini, wah ini udah mau qomat nih, imam kemana ini? Pokoknya imam harus ditungguin ya. Makanya yang azan, muazzin jangan iqamat dulu Pak. Kalau imamnya belum ada itu. Nah, ada imam maju ke depan, ambil posisi, baru qomat gitu loh. Karena kalau qomat semuanya bisa ya Pak ya. Semua jamaah bisa kalau qomat. Tapi kalau imam ya khusus kan. Orang yang kita anggap dia layak jadi imam, maka harus ditunggu. Ya, jangan imam telat dimarahin gitu. Imam kemana aja nih telat kan gitu. Ya. Jangan, dia punya hak mutlak gitu, prerogatif. Dia mau telat 5 menit nggak apa-apa gitu ya. Ya imam kan. Ya. Imam itu keluar untuk sholat ketika jamaah sudah pada berkumpul. Kan itu pentingnya. Jadi jamaah sudah berkumpul. Ya. Imam dianjurkan melakukan sholat sunnah rawatib di rumah dan imam hadir ketika akan iqamah. Di mana-mana itu ada ruang imam khusus dia sholat rawatib situ, atau dibuatkan tempat tinggal yang nempel dengan masjid. Ya, jadi dia sholat di rumahnya. Datang ke masjid masuk ketika menjelang iqamah. Ya, itu merupakan tuntunan sunnah Nabi SAW. Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa hukum berbaring ke arah kanan setelah salat sunnah qabliyah subuh ya adalah sunnah dan amal Rasul tersebut tidak selalu dilakukan, jadi tidak rutin. Karena ditinggalkan Nabi setelah sekian lama, maka itu menjadi sunnah hukumnya. Ya. Sama dengan qunut nazilah Pak ya. Berapa lama Nabi doa qunut itu? 1 bulan. Ya. Apakah dibatasi dengan 1 bulan pengamalannya? Sedangkan situasi masih ya sangat-sangat sulit bagi umat Islam hari ini di Gaza. Artinya gini, niatnya kita tetap ini hukumnya sunnah, masih ada kebutuhan baca aja terus Pak. Kalaupun sampai 3 bulan. Ya. Tadi malam di masjidnya itu imam rawatibnya, saya tanya, Ustaz udah nggak qunut nazilah? Enggak Ustaz, udah 1 bulan gitu ya. Udah 1 bulan. Ya kalau permasalahan masih ada, lanjut aja minimal di salat subuh, saya bilang. Sekalipun kan qunut nazilah itu hukumnya Pak, boleh pada salat wajib. Baik itu yang dijaharkan ataupun yang disirkan. Ya salat zuhur nanti pas doa qunut nazilah yang dijaharkan, Allahumma hdini fiman hadait, terus disambung dengan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama tidak membenarkan pada salat Jumat. Jumat enggak usah qunut nazilah. Kenapa? Dia ada doa di waktu khutbah. Maka doalah di waktu khutbah itu dengan doa yang sama pada qunut nazilah itu. Tapi 5 waktu silakan ya baca qunut nazilah yang intinya umat ini dalam kondisi sangat sulit dan genting Pak. Apakah harus qunut nazilah ketika ada wabah penyakit taun seperti COVID-19? Ya. COVID ini nggak perlu dibacakan qunut nazilah Pak. Dalam pandangan ulama-ulama kita itu. Kenapa? Karena jaminannya siapapun yang meninggal dunia dengan sebab ini, ya syahid dia itu kan, dengan sebab taun itu. Jadi intinya, kalaupun mau dibacakan boleh, tetapi penekanannya pada kondisi umat Islam itu sedang berhadapan dengan musuh dan sangat-sangat sulit keadaannya. Ya termasuk hari ini kita mungkin sebagian jamaah akan ikut aksi Pak ya, ikut aksi bela Palestina. Ini sesuatu yang harus jelas dalam pemahaman kita. Ya. Saya sering menjelaskan, kok ada ustadz yang mengatakan, udahlah orang Palestina hijrah saja ke tempat lain. Nggak seimbang ya, perlawanan kekuatan senjata antara Zionis dengan pasukan Hamas. Nggak bisa, Pak. Ini penjajahan. Kita dulu sangat-sangat lemah ketika Belanda datang. Tapi lama-kelamaan kuat juga kita melawan, ya kan? 350 tahun, 3 abad lebih kita dijajah. Itulah hebatnya bangsa Indonesia.
Palestina juga sama. Sejak Perang Dunia Kedua tahun 48 mereka itu mendirikan negara Yahudi, ya Zionis, sampai hari ini dijajah. Maka disebut dengan al-ihtilal. Kalau saya mengamatinya ini sabda Rasul semakin terbukti, semakin nyata. Karena disitulah ada namanya al-malhamah al-kubra. Ya, ini perang besar itu antara Islam dengan non-Islam. Tetapi orang Islam ini dibantu oleh kekuatan lain. Jadi kita hanya menyimpulkan langsung, wah Hamas itu Syiah. Tuh buktinya dibantu sama Hizbullah, dibantu sama Iran, dibantu sama kaum Houthi di Yaman. Houthi kan Syiah. Lah mereka menunggu, Pak, kapan Ahlus Sunnah membantu itu? Kapan orang-orang Sunni membantu kami? Kami ini Sunni ya, yang ada di Gaza ini. Kami nunggu. Tapi justru yang datang itu orang Syiah membantu. Yang datang siapa lagi? Ateis, komunis. Ya. Ini kan Allah yang menggerakkan hati mereka, Pak. Ya Rusia termasuk berpihak ke Hamas. Kim Jong Un presiden Korea Utara itu berpihak kepada Hamas. Tiongkok, Cina juga membantu Hamas gitu loh. Nah, Indonesia ya alhamdulillah membantu doa dan dana. Itu rumah sakit Indonesia di Gaza ya dijadikan target oleh Israel itu. Bagaimana kita akan damai? Mereka mengatakan semua yang ada di Gaza itu penduduknya adalah animals, binatang. Boleh kita bunuh semuanya. Baik itu wanita, anak kecil, boleh. Karena paradigma keyakinan Yahudi itu ya begitu, selain Yahudi tidak mulia, nggak perlu dihormati. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yang kebalikannya menghormati kita, ya. Dan ini akan insya Allah dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita tidak melihat lagi, Pak, pemuda Palestina itu pakai ketapel, pakai batu, nggak ada. Ya. Karena Hamas dan Hizbullah Al-Qassam sudah mampu ya, membuat senjata yang bisa menyeimbangi. Ya. Sampai hari ini sudah menciptakan rudal yang jelajahnya itu 250 km jarak jelajahnya itu. Ya itulah Allah akan menolong kita kalau kita menjaga sunnah Rasul. Sekecil apapun adab itu kita harus amalkan. Adab bagaimana minum, bagaimana makan, bagaimana berpakaian, bagaimana tidur di waktu malam, bagaimana di masjid ya. Itu kalau kita hidupkan sunnah Nabi, maka cinta Allah akan datang pada kita. Hadis yang keempat adalah An-Huzaifah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha maj'ahu min al-laili wada'a yadahu tahta khaddihi. Ya, Nabi kalau sudah datang ke tempat tidurnya, beliau meletakkan pipi kanan di atas tangannya. Kemudian beliau mengucapkan Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya, kalau dibalik boleh, Pak. Allahumma bismika ahya wa amut. Ya. Wa idza staiqaza qala alhamdulillahi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nah, ini doa yang sudah kita hafal. Ini hadisnya hadis Imam Bukhari sahih ya. Jadi hadis ini adalah ajaran Rasulullah SAW terkait tata cara tidur yang baik dan doa-doanya merupakan amalan sunnah yang harus diikuti oleh umatnya. Hadis yang kelima, An Ya'ish bin Tighfa bin Qais al-Ghifari radhiyallahu anhu qala abi fa bainama ana muttaji'un fil masjid ala batni idan rajulun yuharikuni biridhihi faqala inna hadha da'jatun yubghiduhu Allah qala fanadartu fa idza Rasulullah SAW. Jadi ini kisah sahabat Ya'ish bin Tighfa ya, radhiyallahu anhu ketika di Masjid Nabawi ya, itu tidurannya tengkur ya, tengkur. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang dan membangunkan saya dengan kakinya. Nah ini kalau di kita mungkin berantem ini ya. Dibangunnya pakai kaki gitu, Pak. Disenggol pakai kaki. Ya, tapi kakinya juga yang disenggol, bukan badannya, bukan wajahnya. Ya, kakinya juga gitu. Nah ini jangan sampai kita melihat, wah ini kagak sopan nih ngebanguninnya. Ya.
Nah ini Rasulullah membangunkan siapa? Yaish bin Tifa itu ya disenggol kakinya, pakai kakinya Rasul SAW. Ini terbangun. Pasti lihat Rasulullah yang membangunkan itu ya. Apa kata Rasulullah? Ya Yaish, ini adalah cara tidur yang Allah benci. Lihat Pak, ya tengkorak itu nggak boleh ya. Ya, Allah tidak suka dengan model begitu. Ya. Jadi larangan Nabi SAW terhadap umatnya mengenai tidur dalam keadaan tengkorak ini. Boleh nggak tidur terlentang Pak? Ini bukan terlentang. Kalau terlentang nggak boleh ya. Terlentang ditelan kan. Ya. Ini mah terlentang. Terlentang itu ya posisi wajah kita ke atas. Apakah hukumnya? Itu diperbolehkan. Bahkan yang paling enak Pak kalau udah terlentang itu kaki kanan di atas kaki kiri gini ya, ditumpuk begitu. Ya sambil digoyang-goyang gitu kakinya. Itu dicontohkan Nabi. Ya. Termasuk dalam masjid pun boleh asalkan ya jangan membelakangi kiblat. Kalau kawan-kawan mabit di masjid ini i'tikaf, ya silakan tidur itu ya dengan kondisi terlentang ya. Kalau orang pada bukan keinginan gitu kan. Yang penting kepalanya ke arah kiblat. Ya. Jadi ketika kita selonjoran kaki, ya kaki kanan di atas kaki kiri itu boleh saja, cuman harus jaga adabnya yaitu jangan mengarah kiblat. Dan itu pun Nabi lakukan. Kemudian hadis yang ke-6 dalam bab ini, man qa'ada maq'adan lam yazkurullah fihi kanat alaihi minallahi tiratan. Wa man taja'a marja'an la yazkurullah fihi kanat alaihi minallahi tiratan. Ya. Jadi kata Rasulullah, siapa yang duduk tanpa menyebut nama Allah, minimal baca bismillah di dalamnya, maka di dalamnya ada kekurangan atau tiratun. Siapa yang duduk dalam keadaan tidak menyebut nama Allah di dalamnya, maka di dalamnya ada kekurangan ataupun dalam bahasa hadisnya tiratun. Hadis riwayat Abu Dawud. Ya. Jadi zikrullah pada setiap majlis dan ketika berbaring adalah merupakan sunnah Rasul SAW yang dianjurkan. Ini penting Pak ya. Qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan intijaan, berbaring pun seorang muslim adalah menjaga yang namanya amalan zikrullah. Kemudian peringatan pada hadis di atas agar seorang muslim tidak memiliki sifat lalai dari meninggalkan atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuk kamar mandi kita ingat ada doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Meninggalkan kamar mandi, ya pasti kita buang hajat Pak, itu pasti kan. Meninggalkannya apa? Gufranaka alladzi arfa'ani hadza wa afani. Gufranaka. Ini doa-doa yang sudah dari Nabi, jadi kita tinggal mengamalkan. Saya mau berangkat, ini hari apa? Ahad ya. Mau goes. Mau goes ya biasanya. Ada nggak yang bisa kita baca? Ada. Bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil 'azim. Bismillah majriha wa mursaha illa rabbi. Itu baca doa. Naik kendaraan ya. Naik kendaraan. Mau naik sepeda kayak, mau naik onta, mau naik apapun ya, ini judulnya naik doa naik kendaraan. Yang sunnah itu ada semuanya. Jadi kalau kita menjaga sunnah Rasul dalam bentuk doa-doa ini, kita akan selalu ya menjaga yang namanya zikrullah. Di majlis manapun ada zikrullah. Ya. Jadi kebaikan yang dimulai dengan bacaan basmalah itu akan nyampe kepada Allah. Kullu amrin zibalin la yubda'u bismillah fa waqtahu. Setiap urusan yang baik tidak dimulai dengan bacaan basmalah, aqta'u itu terputus, yang enggak nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena simpel, Pak. Bismillah. Udah. Itu minimal. Kalau ditambah sifatnya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, tapi bismillah saja sudah cukup. Ini kalimat-kalimat yang harus kita biasakan ya. Setiap amalan-amalan kebaikan itu
Maka dengan demikian kebiasaan menjadi ibadah. Ya. Mungkin itu hadis-hadis yang ada pada bab ini, ya, soal tidur ini ternyata ada etika yang sangat-sangat luar biasa untuk kita ikuti dalam sunnah Nabi. Ya, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapapun yang menghidupkan sunnahku, maka aku atau dia telah mencintai aku. Faqad ahabbani. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku, pasti dia bersama aku di dalam surganya. Surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu jamaah yang dirahmati Allah. Ya, mudah-mudahan ini menambah wawasan kita, dan ketika kita dekat dengan bacaan-bacaan doa zikrullah, ya, ketika dibutuhkan doa kita menjadi doa yang mustajab, ya. Apalagi ketika kondisi mudah saja kita ingat Allah, ya. Ketika susah pasti Allah akan lebih cepat mengijabahnya. Jangan kebalikannya, lagi susah aja ingat sama Allah, ya. Rajin ke masjid sholat. Dikasih lagi kemudahan, nggak kelihatan lagi di masjid. Ya. Ini kemana jamaah gitu ini? Ya. Nah ini, jadi ketika kita minta lagi jadi susah. Kata Allah udah ditandain ini, kamu itu dekat sama saya kalau lagi susah. Udah dikasih kemudahan lagi, lupa lagi. Ya. Nah inilah butuhnya keistiqomahan di dalam satu amalan. Ya. Baik jamaah dan Bapak Ibu semuanya, bila ada yang ingin ditanyakan ataupun didiskusikan, fadhal, bila ada ya. Adakah? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, tadi berkenaan dengan masalah amalan yang mungkin bahasanya tambah-tambah. Ketika kita bicara tambahan-tambahan, memang ada hadis Rasulullah yang mengatakan min amila amalan laisa fahuwa raddun. Ya, laisa minna. Bagaimana konteks dengan yang saya sampaikan tadi dari Jazakallah khairan. Ini kan konteks dua kata ya Pak, sunnah dan bid'ah. Itu ada memang bahasa Rasul, bahasa Nabi. Tetapi mafhumnya adalah kalau kita ingin mendalami, ya, stigma bid'ah itu kan pada masalah i'tiqadat, penyimpangan dalam akidah. Yang kedua adalah fil ibadat, prinsip ibadah. Ya, prinsip ibadah itu jangan ditambah-tambah. Tetapi selain i'tiqadat dan ibadat, itu boleh kita, ya, melakukan elaborasi secara pemahaman. Karena kita berislam bukan dengan teks, Pak. Ya, hadis dibaca, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, diamalin. Ya, mohon maaf nih Pak, ini tiang masjid, kebutuhan bangunan, nggak mungkin masjid tanpa tiang. Tapi ketika kita bicara fikih, barang siapa yang sholat ada di shaf itu dan terputus dengan tiang, maka dia tidak dianggap berjamaah. Kalaupun ada riwayat hadis seperti itu kan namanya syariat gitu loh. Dalil syar'i yang ada dalam hadis. Tapi maksud hadis itu apa? Nah ini butuh penjelasan. Itulah namanya syarhul hadis. Ada syarahnya. Ya. Oh ternyata kalau saya baca terjemahannya salah paham saya. Iya salah paham. Karena kekuatan hukum adalah bagaimana menyimpulkan. Yang disebut dengan istinbat. Ya. Disitulah dikembangkan oleh ulama fikih. Jadi kalau penyimpangan gini banyak contohnya. Kalau ada gerhana bulan, dalam amalan Islam itu apa Pak? Disuruh ngapain kita? Sholat. Namanya sholat kusuf. Setelah sholat ada tausiah atau semacam khutbah. Setelah itu masih belum selesai gerhana bulannya. Banyakin zikrullah. Ya baca tasbih apapun silakan dibaca itu Pak. Sampai selesai. Ya. Tapi ada ya pemahaman di masyarakat kita kalau ada gerhana bulan, ya wanita hamil disuruh ngumpet di mana? Di kolong balik gitu. Suaminya enak duduk di atas balik semua. Ini kan mitos gitu loh. Nggak ada amalan itu. Ini wah pemahaman yang salah. Kaitannya dengan keimanan. Bid'ah. Kenapa? Dia mengubah ya keimanan itu. Itu masalah i'tiqadat. Ya, ziarah ke makam wali bagus kan Pak? Bagus, tapi kalau minta kepada wali untuk kemaslahatan hidup dia, itu juga termasuk bid'ah. Karena menyangkut masalah i'tiqadat. Ya. Kalau ibadah itu sudah jelas Pak.
Puasa kalau nggak wajib sunnah. Yang wajibnya adalah Ramadan. Yang wajib lagi dalam fikih adalah puasa yang dinazarkan. Kalau kita menazarkan ini, Pak, kalau saya sembuh dari penyakit saya yang sudah lama ini, saya akan puasa Senin Kamis selama 1 bulan. Gimana hukumnya? Wajib, karena dia menazarkan dikaitkan dengan kesembuhan. Wajib itu. Padahal hukum aslinya sunnah. Tapi nggak bisa juga kita menazarkan yang wajib. Kalau saya tidak sembuh dari penyakit, saya akan sholat 5 waktu. Bisa begitu, Pak? Ya nggak bisa, itu udah wajib. Kenapa dinazarkan? Nggak bisa. Kalau sunnah jadi wajib, yang mubah jadi wajib. Yang haram pun tidak boleh ditunaikan nazar itu. Jadi nazar pada yang haram tidak boleh ditunaikan. Jadi nazar itu boleh pada 2, hukum yang sunnah atau hukum yang mubah. Yang mubah jadi wajib karena dia menazarkannya. Nah itu serah hukum fikih. Sisanya sunnah semua. Sunnah puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, puasa Nabi Daud, puasa yang sifatnya tahunan itu Syawal, kemudian bulan haji ya, Arafah, puasa di bulan Muharram. Kalau ditambah-tambah, Pak puasa apa? Saya puasa putih, ya. Nggak makan nasi saya makan. Ya. Apa tujuannya, Pak? Ya supaya saya ini kebal, gitu kan. Dibacok kagak mempan, ditembak gak tembus, dicemplung di Kalimalang, mati. Nah itu apesnya di situ. Nah ini nih puasa yang bid'ah, menyimpang. Kenapa? Prinsip ibadah ditambah. Adapun yang lain-lain, Pak, ya, masalah fikih kita nggak boleh menjerat dengan stigma itu bid'ah. Hatta masalah Maulid Nabi. Maulid Nabi itu kan paling gampang gini alasannya. Oh itu pun bid'ah, zaman Nabi tidak ada, di zaman sahabat tidak ada. Nah pendekatannya ini kepada fikih, ya cinta Rasul itu kan butuh yang namanya momentum, ya kan? Sekalipun sepanjang zaman ya kita harus mencintai Nabi dengan membuktikan sunnah-sunnahnya kita hidupkan. Itu cinta Rasul, ya. Tetapi momentum itu juga harus kita akui. Kapan Nabi Muhammad itu dilahirkan? Hari Senin, bulan Rabiul Awal. Ya kalau tahunnya sudah hilang, tahun gajah udah nggak ada Pak ya. Masih ada kan tahun gajah itu, Amul Fil. Ya udah nggak ada kan di dalam kalender itu. Ya udah Nabi Muhammad itu di bulan Rabiul Awal, dia adalah manusia penting dalam hidup kita. Kalau kita baca hadis Nabi tentang azamat Rasul SAW, ya, betapa hebatnya Nabi itu. Ini alam gak bakalan ada kalau Nabi Muhammad tidak Allah ciptakan. Surga dan neraka tidak akan diciptakan oleh Allah kalau Muhammad SAW tidak ada. Otomatis Quran pun tidak akan kita dapatkan, Pak, sebagai petunjuk kalau Nabi Muhammad tidak diutus, tidak Allah ciptakan. Jadi azamat Rasul disinilah kita harus ya gali ada apa hikmah dibalik kedatangan Nabi SAW. Makanya itu Imam Syamsuddin Al-Juruzi itu sampai nulis puisi, Pak. Kalaulah orang kafir ini Abu Jahal, ya Abu Lahab, ya, Abu Lahab, dia itu diringankan siksaannya setiap hari Senin karena dia hanya bahagia dan senang atas kelahiran Nabi SAW. Dia tidak beriman pada Allah, tapi dikasih dispensasi siksaan itu. Dan itu riwayat yang sahih gitu. Artinya penambahan dalam agama itu jangan pada 2 hal tadi itu. Masalah ibadah, keyakinan, dan masalah prinsip ibadah. Sisanya masalah fikih. Bapak mau tawasul dengan Fatihah boleh nggak Pak? Tawasul boleh, karena ini ayat. Tawasul dengan Asmaul Husna boleh. Tawasul dengan amal soleh yang dilakukan boleh. Tawasul dengan orang soleh yang masih hidup itu boleh. Jadi ada 4 tawasul. Menjadikan wasilah untuk kebaikan kita. Doa orang soleh yang masih hidup, kemudian ayat, Asmaul Husna, dan amal soleh yang sudah pernah kita lakukan. Kita doa, ya Allah, dulu waktu ibu saya masih ada, saya berkhidmat dengan ikhlas, ya Allah, sampai beliau meninggal dunia. Ya, saya itu sangat baik kepada ibu saya. Itu kebaikan yang saya punya. Hari ini saya ada kesulitan, bantu ya Allah, tolong ya Allah. Nah itu tawasul dengan amal soleh yang sudah kita lakukan, Pak. Ya. Kalau kata Ustaz Dile, katanya kita ngirim Fatihah di
dibantah katanya nggak nyampe. Nah gini aja katanya Al-Fatihahnya balik-balik apa kagak? Lah kagak. Lah kalau kagak kan nyampe. Ya, siapa yang tahu Al-Fatihah itu nyampe apa kagaknya? Ini keimanan. Ini ibu kita ini sudah almarhum. Kita bacain Fatihah, ya. Karena ini kan kesimpulan semua Quran ada di Fatihah. Ya, ini kan Quran ini, Pak. Surah yang panjang-panjang disimpulkan di juz 30, An-Naba sampai An-Nas. An-Naba sampai An-Nas disimpulkan lagi pada Al-Fatihah, makanya dinamakan Ummul Kitab, ya. Fatihatul Kitab atau Sabul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang dalam kehidupan kita. Jadi semakin banyak baca Fatihah ya memang bagus. Ya, bahkan satu contoh gini. Sahabat disengat kalajengking, Rasul tahu, ya. Dipegang bagian lukanya itu dibacakan Al-Fatihah. Nah, sahabat kaget menatap Nabi itu. Apa kata Rasul? Ma yudrika? Apa yang membuat kamu itu tercengang? Innaha ruqyatun. Al-Fatihah itu bisa dijadikan alat untuk meruqyah, termasuk penyakit fisik, Pak. Ya. Bahkan Nabi juga ketika di perang Khaybar itu, besok ya, bendera ini, panji ini akan saya serahkan kepada sahabat saya yang terbaik. Dan disebut namanya. Semalaman sahabat itu ya nebak-nebak siapa ini. Ternyata pas besok itu siapa? Ini panggil Sayyidina Ali. Mana Ali? Lagi di tenda ya Rasulullah. Suruh menghadap saya. Dia lagi sakit mata ya Rasulullah. Oh gitu. Tetap suruh sini. Dilihat Pak, lagi sakit mata sudah Ali. Karena akan dikasih tugas memegang ya, panji Islam, yang bendera Islam, untuk menaklukkan Yahudi di Khaybar itu. Matanya lagi sakit kan. Ini gangguan gitu. Langsung ya dibacakan doa oleh Nabi. Diludahin langsung matanya itu, ya langsung sembuh kan, karena Nabi yang mendoakannya. Ini kan amalan sunnah sebenarnya. Jadi kalau bapak melihat temannya ini sakit mata, gitu, yang penting mah diludahin dulu gitu. Karena saya ikutin Nabi, ini sudah Rasul, boleh gitu, diludahin. Masalah sembuh itu urusan belakangan. Kalau nggak sembuh, belum sembuh, datang lagi besok saya ludahin lagi kan. Nah ini amalan sunnah yang harus kita ikuti. Ternyata ya memang ada riwayatnya. Kayak tadi itu Nabi kakinya diletakkan di atas kaki yang sebelahnya lagi. Nggak ada masalah kan itu. Ya. Membangunkan dengan kaki itu ternyata ya etis gitu. Kecuali mukanya Pak, ya pakai kaki. Nah itu jadi marah yang dibangunkan. Saya kira itu mungkin masalah sunnah dan bid'ah bahasa Rasulullah. Pemahaman kita yang harus menyesuaikan. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada pagi ini. Mudah-mudahan ya, bermanfaat. Ya. Kita doakan saudara kita di Palestina semoga ya Allah tolong, Allah jaga kesucian Al-Aqsa dan Baitul Maqdis, dan semoga kita punya diberikan kesempatan untuk sujud di dalam Masjid Al-Aqsa itu. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa a'udzu Allahumma fiqna wa tariq nasrullahi wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi